pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Subhanallah, Nabi kita Muhammad berjanji barang siapa yang membaca alif lam mim itu 3 huruf, 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jadi insya Allah setiap huruf yang kita baca itu menjadikan hasanah kebaikan untuk kita semua. Yang kedua jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasannya seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan meledak, akan hancur. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada manusia, kepada kita semua. Maka sesungguhnya orang beriman itu sebenarnya ada Al-Quran di dalam diri kita. Bahkan di dalam otak pikiran kita sudah hafal ayat-ayat Al-Quran. Di bulan suci Ramadan kenapa disebut bulan mulia? Sebab di bulan Ramadan turun Al-Quran. Ya, 17 Ramadan itu turun Al-Quran. Jadi kita semua ini akan menjadi orang-orang mulia. Sebab ada Al-Quran di dalam diri kita. Maka orang Islam itu karena sudah ada Al-Quran di dalam diri kita harus menjadi orang yang mulia. Setiap tutur kata kita, perilaku kita harus mencerminkan Al-Quran. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, sedikit kultum ya, atau siraman rohani untuk kita semua. Kita semua hari ini bersyukur kepada Allah. Kita masih Allah berikan kesehatan Pak ya. Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Itu sebabnya di dalam Al-Quran surat Luqman, kalau ada yang punya Al-Quran nanti bisa dibuka Pak ya. Di surat Luqman ayat terakhir itu, di surat apa tadi Pak namanya? Luqman. Di surat Luqman terakhir nanti Bapak-bapak Ibu buka, itu dikatakan sesungguhnya manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan sesungguhnya manusia itu tidak tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, dengan cara apa dia akan mati. Itu di Al-Quran Allah berfirman ya. Jadi kita semua ini hadirin sekalian tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin ibu-ibu hari ini rencana besok saya mau masak sayur asam ya. Belum tentu ya. Kalau seandainya ajal menjemput kita nggak bisa. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu kematian itu akan datang sewaktu-waktu, kita tidak tahu di bumi mana, di tempat mana kita akan mati. Kemarin mungkin sebagian pernah dengar ada itu anggota Bawaslu, dia KTP-nya Talaut Pak. Dia ada kegiatan di Minahasa. Malamnya dia tidur, paginya tidak bangun, meninggal. Ada lagi ketua FKUB, itu baru mau naik mimbar, jatuh langsung meninggal. Jadi kematian ini luar biasa. Ketika kita baca surat Yasin, tahlilan seperti ini mengingatkan tentang kematian. Tidak melihat umur Pak. Meskipun masih bujang, kalau memang sudah waktunya meninggal ya meninggal. Maka sebaik-baik nasihat itu kita mengingat kematian supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, hari ini mungkin saya ingin membahas sedikit mengenai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang kita hafal Pak ya dari kecil. Surat Al-Fatihah berapa Pak jumlah ayatnya? 7 ayat. Jadi kenapa kok 7 ayat ya? Yang mungkin pernah umroh, yang pernah haji, itu kalau tawaf di Ka'bah itu berapa kali? 7 kali ya. Berarti orang tawaf, ada lagi yang sa'i, lempar batu, lempar jumroh, itu juga 7 kali. Kenapa kok angka 7 yang sering digunakan? Jadi saya ada kaji, ternyata ini mirip seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Al-Fatihah itu yang kita hafal itu ibu-ibu sekalian, memiliki nama yang banyak. Satu-satunya surat yang memiliki nama banyak Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran, karena intisari Al-Quran juga di surat Al-Fatihah. Disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat diulang-ulang. Satu hari kita mengulang-ulang banyak sekali Al-Fatihah.
ada lagi yang namanya Asy-Syifa. Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita semua disuruh menjadi orang yang memiliki nama yang banyak. Pak Angling ini contohnya Pak Angling ya. Saya kenal Pak Angling. Beliau ini memiliki nama yang banyak. Nama yang banyak maksudnya memiliki prestasi yang banyak. Namanya harum. Terkenal suka sedekah, terkenal rajin sembahyang, terkenal jamaah di masjid. Ya. Jadi kita semua membaca Al-Fatihah itu diajarkan kepada kita semua, jadilah manusia yang banyak namanya. Jadilah orang yang banyak nama. Ya, harum. 7 ayat Pak, semua kita hafal ya. Yang pertama apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa itu, ada yang tahu? Dengan menyebut nama Allah. Jadi dengan menyebut atau atas nama Allah. Jadi bismillah ini mengingatkan kita, wahai bapak-bapak anggota Kodim, ibu-ibu semua, ya, setiap perbuatan, setiap kegiatan kita harus sesuai aturan Allah, harus sesuai izin Allah. Jangan melakukan perbuatan yang tidak disenangi Allah. Itu kenapa semua kebaikan harus diawali dengan bismillah. Ya. Jadi usahakan setiap perbuatan kita harus sesuai aturan Allah. Tidak boleh kita baca bismillah waktu melakukan kejahatan. Ya. Ada orang mau mencuri, bismillah, tidak boleh. Ada orang mau judi, baca bismillah, tidak boleh. Ya. Jadi orang yang baca bismillah itu harus direnungi. Ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, atas nama Allah. Berarti setiap perbuatan saya ini harus sesuai dengan ridhonya Allah. Yang kedua apa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika membaca alhamdulillah ini kita semua diajarkan jadilah orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, pandai memberikan apresiasi. Syaratnya orang Islam bersyukur kepada Allah itu harus melalui manusia dulu. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya sebelum kita bersyukur kepada Allah, kita disuruh berterima kasih dulu kepada orang-orang yang terdekat, ya, terdekat kita. Yang pertama kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bapak-bapak sekalian, kalau kita mau merenung, ya, bukan cuma kita yang diingatkan. Nabi Sulaiman juga diingatkan sama Allah. Wahai Sulaiman, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah sama orang tuamu. Sebab kita semua ini Pak, bisa jadi orang seperti ini karena orang tua. Ya Allah, dulu kita digendong nggak sih kan? Biar hujan kita digendong sekolah, diantar mengaji. Bapak sampai mati-matian, ya, kuras keringat, mandi darah. Itu baru bapak, belum ibu-ibu yang melahirkan kita, mendidik kita. Jadi kita disitu bersyukur, berterima kasih sama orang tua. Ya Allah, saya bersyukur orang tua saya, ya Allah, sangat baik sama saya. Bersyukur, ya, karena orang tua saya, ya Allah, saya dididik dengan baik. Karena ada orang tua yang ya tidak baik, ada orang tua yang kejam, ada orang tua yang menelantarkan anak. Kita bersyukur orang tua kita ini luar biasa pedulinya sama kita. Baru kita, siapa lagi yang kita terima kasih? Ya Allah, saya terima kasih punya istri yang baik. Ya, istri saya ini ya Allah mulia sekali. Ya. Ada orang Pak, dia sakit lambung. Dia mau mengeluarkan kotoran, mau buang air besar, itu sakitnya minta ampun. Kita juga merenung, ya Allah, istri saya ini luar biasa mulia. Ya. Orang mau mengeluarkan kotoran saja sakitnya minta ampun. Bagaimana istri yang melahirkan? Ada yang anaknya 2 di sini. Wah, ada yang 3 ada. Bu Aras 3. Ibu-ibu kalau melahirkan sakitnya minta ampun ya, betul ya? Luar biasa sakit sekali. Nah, jadi suami itu ketika membaca alhamdulillah, baca Al-Fatihah itu merenung, ya, harus pandai memberikan apresiasi sama istri. Terima kasih istriku, ya Allah, engkau ini mulia sekali. Belum melayani kita. Nah, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua, ternyata cari pahala itu sangat mudah. Ya. Dalam rumah tangga itu, semua yang kita lakukan itu dihitung pahala oleh Allah. Istri senyum sama suami saja itu pahalanya seperti umroh, Pak. Ibu senyum saya 1 kali itu pahala umroh. Ibu cium tangannya suami itu seperti mencium Hajar Aswad, bayangkan. Jadi meskipun tidak ke Mekah, mencium tangan suami biarpun tangan suami hitam tidak apa-apa, ya.
Kim Hajar Asma. Jadi istri mencuci bajunya suami itu luar biasa, gugur semua dosa-dosa. Menyiapkan makanan itu luar biasa. Yang paling besar itu istri ketika melahirkan itu suci bersih. Suci bersih. Jadi istri yang pintar itu istri yang banyak melahirkan karena dosa-dosanya digugurkan. Orang yang hamil itu Bu, siang dihitung puasa, malam dihitung sholat malam. Meskipun makan, meskipun cuma tidur. Jadi mulia sekali. Berkat ibu-ibu semua ini ya, generasi kita, anak-anak kita ini menjadi penerus agama Islam. Baru di zaman Nabi itu, sahabat Nabi, 4 orang sahabat Nabi, itu minta izin sama Nabi begini, wahai Nabi, boleh tidak saya ikut perang? Saya ingin mendapatkan pahala mati syahid. Syahid itu pahala yang besar. Nabi Muhammad bilang gini, wahai Utsman, istrimu di rumah sekarang sakit, kamu tidak bisa ikut perang. Kamu merawat istrimu, membantu istrimu di rumah, itu pahalanya lebih besar daripada mati syahid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, sekecil apapun kebaikan kita, Allah tidak lupa. Kebaikan kita sekecil apapun Allah tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Allah melihat kita. Beda dengan kita, karena kita sering lupa kebaikan orang ya. Tapi Allah tidak. Jadi Bu, tadi kisah Utsman tadi, merawat istri, membantu istri di rumah itu pahalanya besar sekali ya Allah ya. Membantu istri. Istri pun begitu. Sekecil apapun kebaikan ibu itu dihitung pahala besar. Jadi rumah tangga itu luar biasa ya. Jadi kita ketika membaca alhamdulillah tadi Pak, disuruh banyak bersyukur, banyak terima kasih. Yang ketiga apa Pak? Habis alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah Maha Pengasih lagi Maha. Orang yang beriman itu yakin Allah itu sangat sayang sama saya. Allah sangat cinta sama saya. Allah tahu mana yang terbaik buat saya. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam kehidupan kita ini ada 2 nikmat. Satu nikmat aktif, satu nikmat pasif. Nikmat apa tadi Bu? Nikmat aktif dan nikmat pasif. Orang yang beriman itu dalam hidupnya selalu bersyukur, yakin Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi nikmat aktif itu contohnya begini Pak. Ibu-ibu rencana ingin beli iPhone ya. iPhone berapa itu yang mata 3 itu? 14. Mahal tuh ya. Tapi karena suami sayang dibelikan. Itu disebut nikmat aktif. Kalau mungkin suaminya bilang istriku orang belum ada uang ini buat beli iPhone. Itu namanya nikmat pasif. Jadi nikmat pasif itu bagaimana maksudnya? Saya bersyukur ya Allah, biarpun belum punya iPhone, saya masih memberikan kesehatan. Saya naik motor pergi ke bawah, alhamdulillah saya bersyukur ya Allah, saya tidak ditabrak mobil. Ya, itu nikmat pasif. Misalnya begini, ada orang yang anaknya kuliah tidak lulus-lulus. Itu bukan nikmat aktif. Apa nikmat pasifnya? Saya bersyukur ya Allah, biarpun anak saya tidak lulus, tapi anak saya ini rajin ke masjid. Anak saya tidak memukul orang, tidak salah bergaul. Seperti itu nikmat. Jadi orang beriman itu semua yang terjadi dalam hidupnya selalu dia syukuri. Saya bersyukur ya Allah. Ada orang yang mungkin dia naik motor kecelakaan, tangan kanannya patah. Itu bukan nikmat aktif. Nikmat pasifnya apa? Saya bersyukur ya Allah, biarpun tangan kiri saya ini sakit, masih ada tangan kanan, masih bisa jalan. Kemudian kita tadi baca ayat kursi, kita baca apa tadi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya apa itu? Sesungguhnya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, yang paling besar sampai kecil, itu semua milik Allah. Ya, semua milik Allah. Bahkan diri kita ini milik Allah. Titipan Allah ya. Istri kita, anak kita, rumah kita, mobil kita, semua itu milik Allah sejatinya. Memang kalau kelihatan fisik itu milik kita. Tapi kita harus tahu, lahu ma fis samawati, semua yang ada di langit bumi ini semua milik Allah. Kemudian orang beriman itu yakin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi Allah berhak mengambil miliknya. Allah berhak merubah miliknya. Jadi jantung kita ketika sakit tidak apa-apa ya Allah, ini jantung milikmu ya Allah. Tapi prinsip ini jangan kita gunakan untuk kriminal. Ada Pak Angling ditanya, Pak Angling mau kemana? Saya mau cukur rambutnya Allah ini.
Tidak punya Allah saya mau cukur. Tidak begitu. Atau ada orang bilang, semua milik Allah, berarti itu tanah di sana milik Allah, saya mau ambil, nggak bisa. Ya. Yang ketiga apa Pak? Habis Ar-Rahman Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah juga berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Kita semua disuruh Allah jangan bersedih dalam hidup. Jangan bersedih, jangan pesimis. Nah, kemarin bulan Rajab Bu, kita bulan sholat. Ya, Rajab kemarin itu. Kalau kita dengar azan Pak, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo perbaiki sholat Bu. Sholat ini kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Semua ibadah lain boleh ada dispensasinya, tapi sholat jangan ditinggalkan. Tidak bisa berdiri, duduk. Ini demi kebaikanmu, bukan demi kebaikan Allah. Kemudian apa? Hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya apa? Ayo kamu bahagia. Jadi kalau ingin bahagia, kalau ingin sukses, kalau ingin menang, perbaiki sholat kita. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo bahagia. Jadi kita disuruh bahagia terus. Kemudian tadi maliki yaumiddin. Artinya apa ya, ada yang tahu? Allah yang menguasai hari pembalasan. Ini ketika kita baca maliki yaumiddin Pak, ini kita harus hati-hati. Allah nanti akan menjadi hakim seadil-adilnya. Meskipun istri kita tidak tahu, meskipun atasan kita tidak tahu, kita mencuri, kita selingkuh, kita zina. Tidak ada yang tahu, tapi ingat Allah Maha melihat. Allah akan mengadilimu. Jadi orang yang baca Al-Fatihah itu maliki yaumiddin itu artinya tergetak, astagfirullah ya Allah, Engkau akan mengadili saya ya Allah. Ya. Engkau akan mengadili saya. Ya, kemarin itu juga kita lihat ada hidup ini Pak masih koma belum putik. Ya. Hidup masih koma belum putik. Hidup masih koma belum titik itu apa maksudnya Pak Ustaz? Selama ada pergantian siang dan malam, semua itu bisa terjadi. Kemarin kita lihat berita ya, Pak Ferdi Sambo dikagumi orang dengan sekejap, banyak orang yang menghina. Ada orang yang dulu orang susah, Allah rubah dengan sekejap jadi orang yang mulia. Hidup masih koma belum titik. Jadi hati-hati ketika baca maliki yaumiddin. Yang selanjutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa itu Pak? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta. Coba kita renungi maksudnya apa itu Pak Ustaz? Oh, berarti kita semua ini disuruh melaksanakan kewajiban dulu baru meminta hak kita. Kewajiban kita apa tadi? Menyembah dulu baru meminta. Ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai istri, kewajiban saya apa? Saya sebagai suami, kewajiban saya apa? Baru minta hak. Saya sebagai abdi negara, kewajiban saya apa? Baru minta hak. Baru selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa itu? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kita semua ini hadirin sekalian, kalau bukan karena petunjuk Allah, kita ini semua kadang khilaf Pak ya. Kadang kita ini malas, kadang kita ini berbuat maksiat diam-diam gitu ya. Jadi kalau bukan karena petunjuk Allah, kita tidak berada di jalan yang lurus. Maka kita disuruh berdoa, ya Allah, kalau saya melakukan dosa ya Allah, tolong tegur saya, ingatkan saya ya Allah, bimbing terus saya ya Allah. Baru apa setelah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa Pak. Jadi kata Allah itu ada 3 jenis orang ya. Dia tinggal terserah pilih yang mana 3 jenis golongan ini. Kalian pilih mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jadi orang-orang yang dimuliakan Allah, dipuji Allah, atau jadi orang-orang yang dimurkai Allah, atau jadi orang yang di jalan yang sesat. Pilih yang mana terserah. Jadi manusia ini makhluk yang paling mulia loh. Ada namanya malaikat, ada yang namanya setan, ada yang namanya binatang. Itu semua ada dalam diri kita. Kita disuruh pilih mau jadi orang mulia dengan kita bertakwa kepada Allah, atau jadi orang-orang yang dimurkai Allah. Kita menuruti hawa nafsu, kita seperti binatang. Atau jadi orang-orang yang berada di jalan yang sesat. Pilih yang mana? Semua dikembalikan kepada
kepada kita. Manusia punya kelebihan, punya kehendak. Kalau malaikat selalu taat terus, kalau setan selalu buruk terus. Kalau manusia di antara dua tadi, terserah kalian. Kalau kalian ingin selamat, jadilah orang-orang mulia. Jadi Al-Fatihah seperti itu, Pak. 7 ayat kita ulang-ulang satu hari. Kalau kita renungi, insya Allah kita akan jadi orang yang mulia. Hidup akan selalu bersyukur. Seperti itu, Pak ya. Insya Allah nanti kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala. Karena intinya, Pak, semua perintah Allah itu demi kebaikan kita. Semua kebaikan itu adalah cahaya. Sedangkan semua dosa yang kita kerjakan itu kegelapan, Pak. Kegelapan. Jadi orang yang selalu melakukan dosa itu dia akan menambah gelap dalam hati, ya. Ibarat seperti debu menutupi kaca itu. Jadi ini hidayah ini sudah ada, dikembalikan kepada kita. Kita mau terima atau tidak? Matahari sudah ada, tapi kita tidak mau buka jendela. Jendela masih ditutup, masih kotor. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, mari kita buka hati kita. Kita terima, kita bersihkan. Seperti itu, Pak ya. Ada sesi sharing nggak ini, tanya jawab? Kalau ingin bertanya dipersilakan. Sama-sama, siapa tahu ada yang boleh membantu. Dia menanyakan pada saat dari uang bisa baca-baca. Oh. Jadi minta izin dulu ya. Saudara muslim lagi 10. Saya dulu kalau narik uang kaget-kaget sama. Jadi alhamdulillah. Luar biasa. Jadi istri ini diibaratkan seperti rembulan. Kalau suami itu seperti matahari. Jadi rembulan ini kita bisa lihat, kita bisa pandang. Maksudnya matahari ini dia mengeringkan yang basah, mengeringkan yang kusut. Ya? HP terus. HP aja itu begitu. Ada juga. Jadi memang zaman sekarang ini waktu kita cuma habis hiburan terus, Bu ya. Di rumah, di kantor sibuk kerja, di rumah masih sibuk main HP. Iya, Ustaz. Kebanyakan. Mau ngobrol sama istri, mau bermain sama anak, mau mengaji saja sekarang jarang sekali. Apalagi mau sholat, banyak sekali meninggalkan. Maksudnya mari sama-sama kita merenung, ya Allah. Itu kenapa, Pak? Kalau kita wudhu, sholat itu bukan cuma sekedar gerakan, tapi merenungi. Kita wudhu itu kita bersyukur, ya Allah, saya Engkau berikan tangan, ya Allah, tangan masih bisa bergerak, ya Allah. Saya Engkau berikan mulut, ya Allah, mulut masih bagus, ya Allah, tidak sakit. Ampuni mulut saya ini, ya Allah. Kita mengusap mata, wajah, ya Allah, mata ini banyak dosa, ya Allah, sering lihat-lihat tidak bagus. Menghirup di hidung, ya Allah, saya bersyukur hidung masih berfungsi. Mengusap telinga, ya Allah, telinga masih bagus, tidak budek, ya Allah. Mengusap kepala ini sambil berdoa, ya Allah, berikan saya otak yang positif, otak yang semangat, optimis. Membasuh kaki juga berdoa, ya Allah, tolong bimbing kaki saya ini, ya Allah, ke tempat-tempat yang bagus, ke masjid, jangan ke tempat-tempat yang bagus. Sholat begitu juga, ketika ruku kita merenung, ya Allah, saya lihat itu tanah, ya Allah, tanah itu nanti akan saya tempati di dalam kubur, ya Allah, bagaimana. Sujud begitu, saya sendirian di dalam kubur, anak istri semua meninggalkan saya. Jadi sholat, semua ibadah itu mendekatkan kita kepada Allah. Insya Allah, Bu ya. Ya, pokoknya seperti itu. Ini kita bersyukur karena waktu kita ini banyak sekali sibuk dengan cara-cara begini ini melunakkan hati kita, ya. Jadi fisik kita berikan makanan, rohani juga kita berikan makanan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa, Bu ya. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatin sholihah semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yasin ya man khalaqas majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, kami semua mohon ampun ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar ya Allah, dosa-dosa yang kami sengaja, yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, hamba-Mu yang hina, berlumuran dosa ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, ampunan-Mu lebih besar ya Allah. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Jangan wafatkan kami, jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum ibadah kami pantas kepadamu ya Allah. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami melihat istri kami, suami kami, anak-anak kami menjadi orang-orang yang sukses ya Allah, menjadi orang-orang yang mulia ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bersyukur ya Allah, orang tua kami sangat mulia ya Allah. Jadikanlah setiap kebaikan kami ya Allah Engkau kirimkan kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami berjuang ya Allah, mendidik kami, membesarkan kami ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan mereka ya Allah, tapi Engkau telah mencabut, memanggil mereka ya Allah. Maka jadikan kami anak yang solih dan solihah ya Allah, yang setiap saat, setiap waktu mendoakan orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah, surga kami berada sama orang tua kami ya Allah, surga kami berada sama ibu kami ya Allah, surganya istri sama suami ya Allah. Sebab suami menanggung dosa-dosanya istri dan anak-anaknya ya Allah. Maka jadikanlah kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang solihah ya Allah, istri yang berbakti sama suami ya Allah. Jadikanlah kami suami yang teladan, suami yang soleh ya Allah. Sebab Engkau berfirman ya Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu, jagalah istrimu, anak-anakmu dari siksa api neraka ya Allah. Istri kami tidak sholat, anak kami tidak sholat, yang menanggung dosa adalah suami ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikanlah diri kami, istri kami, orang tua kami, anak cucu kami semua ya Allah memiliki akhlak yang mulia seperti Nabi Muhammad ya Allah. Wahai Allah, berikanlah kami kesempatan umur ya Allah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadana ya Allah, wa balikna Ramadana ya Allah. Izinkanlah kami sampai di bulan suci Ramadan ya Allah, sampai selesai Idul Fitri ya Allah, menjadi orang-orang yang bersih kembali ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar ya Allah. Bimbing kami terus ya Allah, kuatkan iman akhlak kami kepadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.